Shalom sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Episode penutup dari seri Kemana Mata Tuhan Tertuju. Kita akan belajar tentang satu kelompok orang di mana Yesus sendiri menaruh perhatian penuh dan bertindak, yaitu kepada mereka yang terlantar. Matius pasal yang ke-9 dari ayat 35 sampai ke-10 dikatakan bahwa Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ternyata kelompok yang sangat Tuhan perhatikan juga adalah mereka yang terlantar, yang terpinggirkan, yang tidak punya arah, seperti domba yang tidak bergembala, tidak punya tujuan, tidak punya arah. Satu kali saya ingat sahabat saya yang ada di New Zealand punya domba begitu banyak. Dan ada satu domba yang kemudian induknya itu waktu beranak mati. Sehingga dia ambil, lalu dia bawa ke rumahnya dan disapih di rumahnya domba ini. Lalu kemudian dombanya diberi nama seperti binatang piaraan. Ya lucu, dan kemudian disusuin, diomongin, terus. Sampai akhirnya bahkan setelah dia besar di rumah itu, dia dikasih nama, dia dibawa kemana-mana. Dan setelah dia cukup besar, lalu dilepas masuk ke dalam kawanan. Satu hari, domba bingung untuk masuk ke dalam pagar tempat mereka range-nya itu. Dan karena kebingungan, wah riuh, bingung, ngumpul tapi nggak tahu mau kemana, nggak bisa masuk. Padahal begitu, ya inilah kelakuan domba. Salah satu kelemahan domba, dia tidak bisa kalau tidak dipimpin. Dan domba itu gampang bingung, sehingga karena gampang bingung dia bisa menjadi mangsa daripada serigala atau hewan-hewan predator lainnya. Dan di tengah-tengah kebingungan nggak bisa masuk ke dalam pintu itu, tiba-tiba dia berpikir tentang nama daripada domba yang sudah dilepas, yang pernah tinggal di rumahnya. Setelah dia panggil nama itu, bayangkan ribuan. Dia panggil nama itu dan domba ini keluar dari kawanan. Dan akhirnya dia memanggil dan kemudian setelah ikut dia bawa semuanya dan masuk ke dalam pintu itu. Bayangkan, pintu yang tidak ada gemboknya. Terbuka saja begitu, tetapi tidak bisa masuk karena bodohnya mereka. Karena mereka perlu pimpinan. Lelah, terlantar, tidak bergembala. Tidak ada leadership, tidak ada guidance. Ini menggambarkan orang-orang di luar Tuhan. Bukan beratnya masalah yang membuat orang mengalami stres berat. Tapi karena betapa lamanya dia harus memikul beban itu. Sehingga kemudian dia menjadi lelah, fatigue, letih. Bingung, tidak punya kepastian, tidak tahu mau kemana. Dan ini gambaran yang Yesus bilang. Lelah, terlantar. Tidak punya pengharapan. Yesus melihat kondisi itu. Dia bukan cuman berbelas kasihan. Tindakan Allah itu lahir dari kasihnya, lahir dari belas kasihan. Bukan semata-mata kewajiban, tapi karena kasih. Dan itu juga kemudian nanti menjadi dasar kita melakukan kepada orang lain. Kasih. Tidak ada yang lain. Motivasi terbesar untuk kita melakukan, baik kepada Allah maupun kepada manusia, selain kasih kita. Pada waktu Yesus melihat ini, dia berbelas kasihan. Apa responsnya? Dia mengatakan kepada murid-muridnya, orang yang ada sekitar dia, tuaian banyak. Jadi Yesus melihat ini seperti sebuah tuaian yang begitu matang, yang harus diambil. Karena tuaian itu, kalau dia tidak diambil, busuk, binasa dia. Kalau orang-orang yang terlantar ini kita tidak peduli, busuk, binasa. Ketika datang maut, datang kesusahan, datang kebinasaan, mati mereka. Dan ketika mereka mati, tidak ada lagi kesempatan mereka untuk mendapatkan kabar baik dan hidup kekal. Yang ada kebinasaan kekal. Terpisah dari Allah selama-lamanya. Pada hari ini, begitu banyak orang-orang yang terlantar. Bukan hanya karena masalah pandemik. Tetapi itulah kondisi.
Satu kali Yesus berbicara kepada murid-muridnya setelah dia berbicara kepada perempuan Samaria di dalam Yohanes pasal yang keempat. Lalu murid-murid datang. Dan kita tahu orang Samaria ini kan musuhnya orang Israel. Mereka tidak mau langsung berhubungan. Karena ini dianggap najis, dianggap musuh, dianggap bukan murni orang Israel. Tapi Yesus datang. Bahkan Yesus datang kepada wanita yang paling buruk. Yang tertolak bahkan di bangsanya sendiri. Yesus datang kepada musuhnya. Yesus melayani, memberitakan kabar baik kepada orang ini. Satu percakapan yang transformatif dan membuat orang ini percaya kepada Mesias. Dan akhirnya melalui perempuan yang terlantar ini, yang tertolak ini, yang terpinggirkan ini, orang-orang datang dan percaya pada Yesus. Yesus berkata kepada murid-muridnya, jangan tunggu 3-4 bulan lagi tuaian itu. Sekarang. Jadi dengan kata lain, bahwa tuaian itu adalah orang. Mereka-mereka yang sekarang ini terlantar, tidak punya arah, tidak punya tujuan, bahkan yang bermusuhan dengan Injil. Tapi hari ini, justru Yesus berkata kepada orang-orang seperti ini. Dia tergerak dan dia mengatakan, tuaian banyak. Tapi pekerjaannya mana? Sedikit. Minta kepada Tuhan. Siapa Tuhan yang punya tuaian? Bapa sendiri. Karena dialah sebenarnya Allah yang bermisi itu. Misi Allah sejak awal dia menciptakan manusia. Sudah ada misinya. Dan misi ini harus diselesaikan. Misi harus diselesaikan. Berapapun harganya, betapapun sulitnya, sewaktu kita mendapatkan misi, misi itu harus diselesaikan. Itu berlaku di dalam filosofi tentara. Ketika mereka mendapatkan penugasan, itu adalah misi. Berapapun harganya, harus diselesaikan. Kalaupun harus bertaruh nyawa, itu layak. Sahabat Leksi Divina, hari ini kita belajar bahwa ketika Yesus melihat itu, dia bukan cuma merespon dengan berbelas kasihan, tetapi yang kedua, dia memanggil murid-muridnya. Dia memanggil mereka dan kemudian memberikan mereka pemberdayaan. Dia berdoa memberikan mereka kuasa, mengusir roh jahat, melenyapkan penyakit dan segala kelemahan. Dengan kata lain, Yesus berbelas kasihan, dia melihat, dia merespon dengan apa? Memanggil murid-muridnya yang selama ini mendapatkan keuntungan, keintiman dengan Yesus. Dan kemudian Yesus melepaskan mereka untuk pergi menjangkau mereka, bekerja untuk melayani mereka. Saya percaya bahwa masa-masa sekarang ini, betul kita harus membangun satu devotion atau ibadah kita pribadi. Itu penting dan itu utama. Awal bangun pagi-pagi kita membayar harga, kita berdoa, kita mencari wajah Tuhan, kita berdoa dengan firman Allah, kita menyembah Tuhan. Tetapi ada satu orang hamba Tuhan berkata begini, tanda-tanda orang yang mengalami keletihan rohani adalah ini juga salah satunya. Mereka terfokus kepada ibadah pribadi, personal devotions, tapi lupa kepada discipleship. Ternyata ketika relasi kita dengan Tuhan itu baik, wujud nyatanya adalah pemuritan. Dan pemuritan itu kita mulai menjangkau mereka. Kita menolong orang-orang itu untuk memiliki relasi pribadi dengan Allah melalui Yesus Kristus. Menolong mereka untuk ada dalam komunitas rohani. Menolong mereka untuk mereka juga punya kemampuan menjadi pembawa kabar baik. Karena kita adalah penikmat kasih karunia Allah. Kita menjadi penerima manfaat daripada berkat Tuhan. Ada panggilan kita sebagai penerima manfaat. Bahwa kita juga menjadi penyalur manfaat itu kepada orang lain. Mereka yang terlantar. Mereka yang terpinggirkan, mereka yang miskin dan lelah, dan kita sudah dipercayakan kabar baik itu. Roh Kudus diberikan kepada kita, memberdayakan kita untuk mengusir segala kejahatan, melenyapkan segala penyakit, segala kelemahan. Tuhan memberikan kepada kita bahkan sumber-sumber daya, uang, untuk kita bisa menjadi alat bagi Tuhan. Hari ini ada undangan kepada kita. Yesus sudah memanggil kita. Yesus sudah memimpin kita. Yesus sudah memberdayakan kita. Panggilan kita adalah, bersediakah kita merespon dan mengatakan, ini aku Tuhan. Aku mau, aku bersedia menjadi alat untuk menjangkau, mengulurkan tanganku kepada mereka yang sedang terlantar. Memberikan tuntunan, bimbingan, menjawab pertanyaan mereka. Dan saya percaya, mulai dari keluarga, tetangga sekitar kita, dan mungkin dengan apapun yang kita punya. Baik itu materi, baik itu talenta, baik itu pemikiran, baik itu bahkan juga doa-doa kita. Ambil kesempatan untuk kita menjadi penyalur berkat Tuhan. Tuhan sudah melihat dan sebagai responsnya dia memanggil murid-muridnya. Mari respon kita adalah, ini aku Tuhan.
utuslah aku. Dan waktu Yesus mengutus kita, dia menyediakan kepada kita kuasa yang hebat, yaitu Roh-Nya sendiri. Immanuel, Tuhan menyertai kita. Kami bersyukur Bapa, bahwa Engkau begitu rindu melihat orang-orang yang terlantar ini. Mereka ini ada di sekitar kami. Mereka ini lelah, kecapean, memikul beban, stres yang cukup lama, tidak tahu arah, tidak punya kepastian, tidak punya pengharapan. Dan kami mau untuk sungguh-sungguh serius memperhatikan mereka. Dan kami mengucap syukur untuk segala yang Kau percayakan kepada kami. Engkau akan menjadikan itu berkat kepada banyak orang-orang sekitar kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak. Have a great weekend.